Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara, Xavier Quentin Pranoto, dia mengatakan, ya, dunia adalah mata rantai kehidupan yang jika satu saja mata rantainya terputus bisa menyebabkan bencana yang jauh lebih besar. Lalu dia memberikan gambaran contoh ceritanya demikian. Ada satu keluarga, karena di rumahnya ada tikus, maka dia pergi membeli perangkap tikus. Dan tikus itu di rumah selalu mengintip. Lalu dia mengatakan, walah, ini si tuan rumah ini membeli perangkap tikus, cilaka, bakalan aku kena perangkap tikus. Jadi dia lompat-lompat, dia lari-lari, dia memberitahu teman-teman yang lain. Di rumah itu dia memelihara ayam. Dia memberitahu, ayam, awas, itu si tuan yang pemilik rumah ini memberi perangkap tikus, cilaka. Tapi yang si ayamnya mengatakan, oh ya, tapi ya aku bersimpati, tetapi itu tidak mengganggu kami, nggak ada urusannya sama kami ya. Semoga kamu baik-baik saja. Setelah itu, lalu dia juga terus keluar, masih terus khawatir dan dia ketakutan. Dia bertemu dengan kambing di luar rumah ya. Lalu dia mengatakan, aduh, celaka di rumahku. Si tuan rumahnya membeli perangkap tikus. Si kambing ini mengatakan, aku turut bersimpati, tetapi tidak ada yang bisa aku lakukan. Ya, mau gimana lagi? Waktu itu tikusnya masih terus lari-lari memberitahu yang lainnya lagi. Dia bertemu dengan sapi di jalan. Dia memberitahu, sapi, aduh di rumah tuan rumahnya membeli perangkap tikus. Aku takut. Si sapi bilang, aduh, memang dia bilang kasihan sekali ya. Tapi maafkan aku, tapi perangkap tikus tidak berbahaya buat aku. Ya, sama sekali tidak berbahaya buat aku. Lalu dia lari ke hutan. Di hutan dia bertemu dengan ular. Dan ularnya dia memberitahu, waduh, gimana nih ya? Perangkap tikus, di rumahku dipasang perangkap tikus. Tapi si ular berkata, ya perangkap tikus mah kecil, ya nggak mungkin mencelakakan aku, kata si ular. Lalu akhirnya tikusnya kembali ke rumah dan ya udahlah pasrah kalau apa yang bisa dilakukan. Lalu pada malam harinya ketika si ini ya bapak sama ibu ini tidur, mendengar suara jebret, oh dapat tikus. Lalu dia cepat-cepat keluar, dilihat si istrinya keluar duluan. Waktu dia melihat, ada ular, hanya ekornya saja tertangkap ya, kejebret tuh sakit tuh, itu keras sekali. Dan dia tidak bisa bergerak, tapi dia punya badan masih di luar. Terpatuklah si istri ini, digigit sama ularnya berbisa. Maka si istrinya kena racun ular itu. Lalu dia memang ularnya dibunuh sama suaminya, tapi dia sudah kena racun. Dia dibawa ke rumah sakit, diobatin, lalu sudah boleh pulang, tetapi dia masih demamnya belum hilang. Maka orang mengatakan, oh mesti makan sup ceker ayam. Maka ayamnya dipotong, dia makan sup ceker ayam, tapi masih belum sembuh juga. Maka ada yang menyarankan, kalau gitu kamu mesti makan hati kambing, itu bisa menolong katanya. Maka kambingnya juga dipotong, diambil hatinya untuk si nyonya, ya, si istrinya. Lalu istrinya sudah makan hati kambing juga, dia masih demam. Dan sakitnya makin parah karena racunnya itu racun berbisa sekali. Akhirnya si nyonya ini meninggal. Nah waktu meninggal, waduh banyak orang datang
menyatakan bela sungkawa karena istrinya meninggal. Nah, karena banyak orang datang, dia harus masak apa ya? Ya, untuk daging dia potonglah si sapinya. Sapi dipotong. Nah, saudara-saudara, jadi memang di sini ya kita lihat ya bahwa perbuatan kecil baik atau buruk itu tanpa kita sadari akan memantul kembali kepada kita. Dan juga perbuatan semuanya itu satu sama yang lain ada hubungannya, ya. Seperti yang dikatakan oleh Quentin, dunia adalah mata rantai kehidupan yang jika satu saja mata rantainya terputus, maka akan menyebabkan bencana yang lebih besar. Nah, saudara, dia juga mengatakan ya, orang yang egois seringkali terbunuh oleh ketidakacuhannya terhadap masalah orang lain. Perbuatan kecil, baik atau buruk, tanpa kita sadari, seringkali memantul kembali kepada kita. Sudahkah kita peduli kepada orang lain? Ya, itu pertanyaannya. Apakah kita sudah peduli kepada orang lain? Jadi tidak egois ya, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Nah, ayat yang diambil dari Esther pasal 4 ayat 13. Ya, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi, ya. Nah, memang ada ceritanya, tapi ini kita ambil ayatnya saja supaya ini juga menjadi peringatan bagi kita. Kita harus peduli sama orang lain, jangan hanya memikirkan diri sendiri saja, ya. Jadi karena satu dengan yang lain ada hubungannya. Demikian, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Tuhan kami mempunyai hati yang peduli kepada orang lain. Karena Engkau juga peduli kepada kami. Karena Engkau mengajarkan kami harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Biarlah kami peduli dan kami melakukan kebaikan untuk sesama manusia. Tolong kami Tuhan agar peka terhadap kebutuhan orang lain. Karena kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang peduli akan kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita peduli kepada sesama. Sampai jumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.